Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Ya. Oke, sebelum duduk silahkan rapihkan bajunya dulu yang belum rapi. Sudah dirapikan? Tangannya yang masih digulung tolong. Ya, Bu. Oke, tangan. Sudah siap belajar? Ya. Oke, silahkan duduk. Sudah? Salwan silahkan menyiapkan membaca doa sebelum belajar. Siap duduk yang rapi. Siap. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita lanjut belajar seperti biasa, kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Yang tidak hafal boleh melihat handphone atau melihat buku ya. Disiapkan handphonenya? Sudah? Ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai membaca Asmaul Husna. Baik, sebelum kita lanjut ke pelajaran, Ibu akan absen nama-nama kalian yang hadir. Silahkan acuhkan tangan sambil bersuara ya. Ahmad Jaka Satrio, Hadir. Andrew, Hadir. Arya Dwi Chandra, Duhaudi, Hadir. Dwi Andika,
Fauza Novita, Hendra Rahmat Saputra, Hera Mutiara, Hairil Ilham, Miko Fauzi Aliansyah, Muhammad Albar, Muhammad Yuda. Sakit apa? Demam. Hari ini kita belajar bab pertama tentang bab pernikahan. Sebelum Ibu menjelaskan tentang ini, Ibu mau tanya sama kalian. Ada yang cita-citanya nanti akan menikah? Ada. Siapa yang tidak mau menikah? Tidak ada. Tidak ada. Siapa yang mau menikah muda? Saya. Ada yang mau menikah muda? Oke. Menikah muda mah boleh, ya. Tapi nanti Ibu jelaskan bagaimana menikah muda yang boleh. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran, ini ada gambar di sini. Ini gambar yang kedua. Di sini ada gambar, bisa diperhatikan, bisa disimak, ya. Ada yang bisa menjawab gambar apakah ini? Orang. Oke. Dari kedua gambar tersebut, kalian pasti sudah bisa mengira-ngira, bisa menebak pelajaran apa yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yaitu kita di pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi pernikahan atau yang disebut dengan munakahat, ya. Sebelum dilanjutkan, oke, munakahat, pernikahan dalam Islam. Coba Ibu ingin tahu dari kalian, apa sih yang dimaksud dengan nikah dalam versi kalian? Apa sih yang dimaksud dengan menikah? Satu orang bisa jawab. Boleh kalian mengungkapkan dengan kata-kata kalian, menikah menurut versi kalian itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Menikah, apa sih menikah itu? Oke, Andrea, menikah itu apa? Nikah itu sebuah ibadah, Bu, agar terhindar dari dosa zina. Menikah itu adalah sebagai ibadah supaya terhindar dari zina. Lanjut ya. Baik, tadi teman-temannya mereka sudah memberikan penjelasan apa yang dimaksud pernikahan menurut versi mereka, versi kalian. Di sini Ibu akan menjelaskan secara teratur apa yang dimaksud dengan pernikahan. Pernikahan itu dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata nikah dan zawaja terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, yang berarti bergabung, hubungan kawin, dan juga berarti akad. Jadi nikah itu kalau bahasa fikihnya disebutnya zawaj, asal kata dari nakah, yaitu berarti menggabungkan hubungan kelamin dan juga berarti akad. Lanjut. Oke. Definisi nikah. Menurut fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya. Maksudnya seperti ini. Kalian itu dari kaum dari
Kemudian kalian punya teman perempuan berasal dari suku Jawa. Kemudian kalian suka dengan lawan jenis itu, teman kalian itu. Nah, boleh kalian menikah. Itu yang disebut dengan perkenalan, kemudian mengatur hubungan kejalin yang lebih serius, yang dimaksud dengan nikah. Di sini ada dalil yang menjelaskan tentang nikah. Satu orang silakan baca. Silakan baca, nggak usah perlu ibu sebut namanya. Yang acukan tangan boleh langsung membaca. Ibu kasih nilai tambahan. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kami mengingat akan kebesaran Allah. Baik. Daku kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Artinya kalian sudah tahu sendiri ya. Seluruh makhluk yang ada di bumi ini pasti berpasang-pasangan. Ada siang, ada bumi, ada langit, ada laki-laki, ada perempuan. Semuanya hidup dalam berpasang-pasangan. Ada nggak yang nggak berhidup berpasang-pasangan? Ada apa? Ada nggak? Semua makhluk yang dikatakan makhluk hidup semuanya hidup berpasang-pasangan. Jangankan makhluk hidup ya, semua yang benda yang ada di dunia ini pasti berpasang-pasangan. Tangan, ada tangan kanan, tangan kiri, ada kaki kanan, kaki kiri. Ya, semuanya sudah dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Berikutnya, hukum pernikahan. Ada yang tahu berapa hukum pernikahan? 50. Ada 5. 1 wajib. Yang kedua sunnah. Ketiga makruh. Yang keempat yang kelima pinter. Berarti kalian luar biasa. Kasih apresiasi buat kalian. Ya, apa sih yang dimaksud dengan hukum pernikahan secara wajib? Ada yang tahu? Hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama kita bahas sama-sama yaitu sunnah. Sunnah yaitu Bagi orang ya silakan baca. Bagi orang yang berendam dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan lain yang mesti dipenuhi. Oke, artinya gini, sunnah itu kalau kalian ingin menikah, kemudian hukum pernikahan sunnah yaitu apabila kalian sudah mapan, sudah mempunyai pekerjaan, sudah mempunyai penghasilan, kemudian kalian bisa menahan hawa nafsu. Jadi gini, nanti saya menikahnya, tapi saya udah mampu, tapi saya belum mau menikah, nanti aja menikahnya. Nah, berarti hukum pernikahannya boleh sunnah, artinya menikahnya nanti. Jadi kalian itu intinya mencapai cita-cita, kemudian membahagiakan orang tua dulu, baru nikah. Itu boleh ditunda nikahnya. Oke, yang kedua yaitu hukum nikah secara wajib. Oke, silakan bacakan. Apa yang maksud dengan nikah secara wajib? Wajib bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan, dan kalau tidak menikah dia akan terjerumus dan dalam pembinaan. Oke, wajib. Wajib bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan, dan kalau tidak menikah ia
dalam perzinahan. Artinya gini, kalian nanti kalau sudah dewasa, kalian tidak bisa menahan hawa nafsu. Ya, itu kalau kalian tidak bisa menahan hawa nafsu, maka kalian wajib menikah secara apa? Langsung secara agama. Kenapa? Supaya menghindari dari perzinahan. Daripada berbuat dosa, lebih baik menikah. Baik. Yang ketiga, makruh. Apa sih yang dimaksud dengan makruh? Makruh bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau menyembuhkan lain lemah syahwat. Oke. Makruh artinya apabila kalian ingin menikah tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk menafkahi pasangannya, maka nikah itu kalau dilaksanakan termasuk makruh. Jadi kalian belum mampu untuk membahagiakan pasangan, kalian tidak boleh menikah dulu, harus ditunda. Oke. Yang keempat yaitu haram. Coba, apa sih yang dimaksud dengan nikah haram itu? Bu, Ya. bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyanyiakan hukum haram. Nikah yang dimaksud dengan nikah hukumnya haram yaitu kamu niat salah satunya adalah menyakiti pasangan kamu. Contoh, kamu misalkan kenal sama seseorang lawan jenis kamu, teman. Kenapa kamu dendam nih sama perempuan ini, sama misalnya sama bapaknya? Wah, dulu tuh bapaknya waktu saya main bola kaki saya dipantreng, misal gitu kan. Nah, kalau gitu saya akan nikahin anaknya nih, biar nanti saya bisa balas dendam sama bapaknya, saya nikahi anaknya, nanti anaknya saya pantrengi terus, misal. Itu niatnya yang tidak bagus, menyakiti pasangannya atau menyakiti istrinya, itu tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan nikah hukumnya haram. Jadi niatnya untuk menyakiti pasangan kamu, itu nggak boleh. Tidak boleh. Yang terakhir, nikah hukumnya mubah. Apa sih yang maksud dengan mubah? Silakan baca. Mubah bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya. Oke, mubah itu kalau bahasa kitanya boleh dilakukan, boleh tidak. Jadi kalau seandainya kamu tidak terdesak dengan keinginan kamu, dengan nafsu syahwat kamu, maka menikahnya itu boleh nikah ditunda atau boleh nikah cepat. Maksudnya seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada Bu, ya ada Bu. Sudah jelas semua? Jelas semua? Oke, kalau jelas silakan buka bukunya masing-masing. Kemudian kalian silakan berkelompok duduknya. Satu kelompok. Ya, satu kelompok duduknya. Satu kelompok itu 6 orang. Jadi kita bikin 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Ya, silakan bikin 4 kelompok. Oke. Baik. Berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Masing-masing kelompok silahkan merangkum dari yang sudah tadi kita bacakan, kalian simak. Kalian silahkan merangkum pelajaran hari ini. Masing-masing rangkuman itu 3 paragraf dari materi yang barusan kita pelajari. Nikah dengan hukum pernikahan. Silakan langsung kerjakan. Oke Bu. Oke, kerjakan. Oke. Rangkum. Ya, silakan menulis.
dan keperluan lainnya memberikan dan memperlakukan sehingga dapat memberikan jerumus dalam mempunyai biaya sehingga dapat memberikan biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya. Dia akan berumur dengan perjalanan. Bagi orang yang tidak mampu Oke, udah semua? Sudah dikerjakan semua? Oke, masing-masing kelompok, ketua kelompok silakan menyerahkan tugasnya. Sini, bawa ke depan. Satu orang setiap kelompok menyerahkan. Ya. Kelompok 1, kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Ya, kelompok 3, ya. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4. Oke, kelompok 5. Satu kelompok lagi. Satu kelompok lagi. Mana? Ya. Ada lagi? Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran pada pertemuan pertama, yaitu tentang membahas pengertian nikah dan hukum-hukumnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masih menjelaskan tentang pernikahan, yaitu tujuan dan hikmah nikah. Kita ucapkan sama-sama dengan ucapan hamdalah kita sudah menyelesaikan pelajaran pada hari ini.